You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berbahagia. Kita berjumpa kembali pada pertemuan ke-7 Manajemen Bencana dengan topik kedaruratan. Seperti biasanya kawan-kawan, untuk memulai suatu perkuliahan, marilah sejenak kita berdoa untuk kedua orang tua kita, juga guru-guru kita, atas segala kebaikan, atas segala ilmu yang telah diajarkan kepada kita, sehingga kita bisa mencapai level saat ini. Semoga amal ibadah mereka mendapat balasan yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang kita pelajari nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Kawan-kawan mahasiswa, seperti pada pertemuan yang sebelumnya, kita masih melalui pandemi COVID-19. Untuk itu, sejenak kita mari mereview tentang COVID-19. Pada kartun di gambar, kita bisa melihat COVID-19 sebagai digambarkan sebagai virus yang dablek atau bandel. Nah, untuk itu, kita jangan ikut-ikut bandel atau dablek tentang protokol kesehatan dan protokol PDJ. Sehingga penyebaran corona dapat tereliminir, dapat terkendali. Berikutnya kawan-kawan, jangan berlebihan. Unsur-unsur kemanusiaan kita tetap harus dikedepankan. Kita harus bisa melihat toleransi antar sesama manusia dan sebagainya, sehingga tindakan kita tidak berlebihan dan tidak melukai perasaan masyarakat atau teman-teman kita yang lain. Oke, kita masuk ke materi mata kuliah kita. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kawan-kawan mahasiswa mampu mengetahui manajemen kedaruratan bencana. Untuk itu kawan-kawan, sebagai pembuka, marilah kita saksikan video singkat berikut ini. Setiap bencana umumnya memiliki pola atau siklus berulang, yang pada dasarnya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanggulangan bencana pada tahap saat bencana disebut dengan tanggap darurat bencana. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008, yang disebut dengan tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ini meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Atau dengan kata lain, tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Tanggap darurat langkah yang tepat, evakuasi terlaksana cepat, masyarakat berhasil selamat. Kawan-kawan mahasiswa, seperti apa yang telah kita lihat bersama tentang video singkat tadi, untuk itu kita mari membahas tentang yang pertama adalah definisi dari tanggap darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditinggalkan atau yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, juga harta benda, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana. Kemudian dari definisi ini kita dapat artikan bahwa
tanggap darurat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan sesegera mungkin sesudah kejadian bencana oleh lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah untuk mengurangi bertambahnya korban atau dampak bencana serta akibat dari bencana susulannya. Fokus tanggap darurat adalah menangani dampak negatif dari kejadian bencana, khususnya memenuhi kebutuhan dasar penyintas atau orang-orang yang menjadi korban, hingga solusi yang lebih permanen dan menyeluruh dapat diberikan pada tahap berikutnya atau tahap pemulihan. Kemudian perlu diingat, perlu diperhatikan bahwa kebutuhan penyintas dapat berbeda terkait dengan kerentanan dan kapasitasnya. Identifikasi kebutuhan merupakan dasar dari pemenuhan kebutuhan para penyintas, terutama pada kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Kemudian Nurjana dan kawan-kawan pada 2013 mengemukakan bahwa manajemen tanggap darurat adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanganan kedaruratan pada saat menjelang, saat darurat, dan sesudah terjadi keadaan darurat yang mencakup kesiapsiagaan darurat, tanggap darurat, dan pemulihan darurat. Termasuk juga di dalamnya adalah transisi dari darurat ke pemulihan, khususnya pada fase pemulihan dini. Sederhananya begini kawan-kawan, posisi manajemen darurat dalam manajemen bencana adalah dimulai sejak adanya tanda-tanda kemungkinan besar akan terjadi bencana atau tahap kesiapsiagaan darurat. Kemudian diikuti oleh tahap tanggap darurat sampai dengan transisi dari kondisi darurat ke pemulihan. Kemudian kita dapat melihat beberapa aspek dalam manajemen tanggap darurat. Yang pertama adalah waktu sangat mendesak. Kondisi darurat hanya berlangsung singkat, sehingga segala sesuatu harus ditangani secara cepat dan tepat. Semakin lama, kondisi akan semakin memburuk dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi para penyintas yang juga dapat berdampak pada lingkungannya. Semakin cepat pengakhiran masa tanggap darurat akan semakin baik, sehingga penyintas tidak larut dalam penderitaan dan keterpurukan. Yang kedua, semua keputusan beresiko tinggi. Pengambilan keputusan cara cepat dan tepat diperlukan oleh penanggung jawab penanganan darurat atau incident commander. Diperlukan kompetensi, pengalaman, dan tanggung jawab yang besar dari suatu incident commander, dari orang yang ditunjuk menjadi pemimpin, untuk melakukan keberanian bertindak dan mengambil keputusan secara cepat dan tepat untuk tujuan menekan resiko sekecil mungkin. Kemudian aspek-aspek berikutnya adalah kebutuhan lebih besar dari kemampuan sumber daya. Pada saat bencana terjadi, umumnya kebutuhan sumber daya sangat besar akibat dari skala bencana. Sedangkan sumber daya yang tersedia umumnya terbatas. Hal ini tentunya akan membutuhkan sumber daya dari luar daerah bencana. Aspek berikutnya adalah kewenangan koordinasi kabur. Pada umumnya, pada waktu bencana terjadi, semua pihak yang terlibat dalam kondisi panik. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak ada pihak yang mengambil komando. Atau pada kondisi sebaliknya, masing-masing pihak merasa paling bertanggung jawab, sehingga terjadi konflik kepentingan. Dalam hal ini memang diperlukan sekali kehadiran incident commander untuk mengendalikan situasi. Tujuan dari manajemen tanggap darurat adalah yang pertama mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerusakan. Yang kedua meringankan penderitaan, yaitu penyintas mendapatkan perlindungan dan hak-hak dasarnya yang mengacu pada standar pelayanan umum, antara lain bantuan pangan dan non-pangan, layanan kesehatan dan hunian sementara, kemudian air bersih, sanitasi, serta kesehatan. Tujuan yang ketiga adalah stabilisasi kondisi penyintas. Melalui kebantuan tanggap darurat yang diberikan secara berkesinambungan dan memadai,
diharapkan para penyintas dapat lebih merasa nyaman. Kemudian yang keempat adalah mengamankan aset vital atau fasilitas kunci. Hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya instalasi air, jaringan listrik, dan telekomunikasi. Tujuan berikutnya adalah menyediakan pelayanan dasar sebelum penanganan pasca darurat, meliputi prasarana dan sarana, fasilitas umum dan sosial, serta rehabilitasi psikososial. Berikutnya tujuannya adalah meringankan beban masyarakat setempat yang tidak terdampak, sehingga tidak melampaui kemampuan sumber dayanya begitu menerima kehadiran para penyintas ataupun pengungsi. Tujuan berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar selama masa darurat perlu memperhatikan hak-hak kelompok rentan, meliputi manula, ibu hamil, balita, orang sakit, penyandang disabilitas, kelompok marginal, ataupun kelompok minoritas, dan lain sebagainya. Sehingga tidak terjadi perbedaan perlakuan, serta terdapat keadilan pemenuhan kebutuhan. Misalnya, kawan-kawan sekalian, berdasarkan beberapa penelitian, kebutuhan MCK antara pria dan wanita berbeda. Perbandingannya adalah 1:3. Artinya, 1 MCK untuk pria dibutuhkan 3 MCK untuk wanita. Ini berkaitan dengan masalah gender, masalah kebiasaan wanita yang memang membutuhkan lebih banyak untuk ke MCK. Selanjutnya, proses manajemen tanggap darurat. Yang pertama adalah siaga darurat. Siaga darurat ditetapkan setelah adanya tanda-tanda darurat bahwa kemungkinan besar bencana segera terjadi. Pada saat ini diupayakan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghindari jatuhnya korban, atau yang biasa kita sebut dengan kesiapsiagaan kedaruratan. Yang kedua adalah penyiapan operasi tanggap darurat. Hal ini jika bencana terjadi atau kedaruratan terjadi, sesegera mungkin dilakukan tindakan rapat koordinasi untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penunjukan insiden commander. Yang kedua, aktivasi posko. Aktivasi posko atau pos komando ini dilakukan dengan mengaktifasikan pusat pengendalian operasi atau Pusdal Ops BNPB ataupun BPBD menjadi pos komando. Di mana Pusdal Ops ini didukung oleh sistem informasi dan komunikasi yang mumpuni, sehingga proses penerimaan dan pengolahan data serta informasi dapat didistribusikan dengan cepat. Posko merupakan tempat berkumpulnya pihak-pihak yang berkompeten dan berfungsi sebagai pusat koordinasi, kendali, dan komando, serta jangan lupa komunikasi. Posko memiliki ruangan yang representatif sesuai dengan bidangnya dan harus mudah diakses serta pada posisi yang aman. Yang ketiga, penugasan tim reaksi cepat atau TRC. Tugas TRC adalah melakukan kaji cepat atau assessment dan dampak bencana dan sumber daya yang ada itu dikaji oleh TRC. Kemudian tugasnya adalah memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat yang pertama kali. Hasil kerja TRC menjadi acuan untuk melakukan operasi tanggap darurat. Yang berikutnya, perencanaan operasi didasarkan pada rencana kontingensi yang telah dibuat sebelumnya dan disesuaikan dengan hasil kaji cepat. Rencana kontingensi kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang ke-6. Kemudian, penentuan status dilakukan oleh pemerintah atau kepala daerah setelah berkoordinasi dengan tim pengkaji. Penentuan status dilakukan sesuai dengan skala bencana, dan status kedaruratan dibagi menjadi darurat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Saat status kedaruratan telah ditetapkan, tindakan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah menunjuk Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana yang dipimpin oleh Kepala BNPB atau BPBD atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Penetapan status darurat sebagai kondisi yang memberikan kemudahan akses dalam pengerahan sumber daya, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, termasuk di dalamnya imigrasi, cukai, karantina, izin operasi, pengadaan barang dan jasa, kemudian pengelolaan bantuan, pengelolaan informasi juga, pengelolaan keuangan, penyelamatan, komando terhadap sektor-sektor yang terkait. Artinya pada kondisi status darurat, berbagai akses dibuka untuk memudahkan pada penanganan darurat. Yang berikutnya pada proses manajemen tanggap darurat, operasi tanggap darurat melibatkan banyak pihak dari pemerintahan maupun unsur non-pemerintahan, bahkan juga dari luar negeri. Namun harus tetap dikoordinasikan, dikendalikan, dan dikomandani maksudnya oleh insiden commander. Aspek-aspek teknis dilakukan oleh sektor-sektor seperti manajemen dan koordinasi, penyelamatan dan perlindungan, penerimaan dan pendataan, pangan dan non-pangan, logistik dan transportasi, penampungan sementara, air bersih dan sanitasi, kemudian kesehatan, pendidikan, pelayanan masyarakat, pengamanan, penanganan kelompok rentan, dan psikososial, serta jangan lupa media center. Kita menginjak ke evakuasi berkaitan dengan tanggap darurat. Evakuasi melibatkan pemindahan warga dari zona berisiko ke zona yang lebih aman. Perhatian utama adalah perlindungan kehidupan masyarakat dan perawatan sesegera bagi mereka yang cedera. Evakuasi yang efektif dapat dilakukan jika yang pertama, sistem peringatan yang tepat waktu dan akurat. Identifikasi jalur evakuasi yang jelas dan aman, identifikasi data dasar tentang penduduk, kemudian peraturan yang mewajibkan evakuasi ketika perintah diberikan, yang terakhir adalah pendidikan publik, termasuk di dalamnya pelatihan-pelatihan dari rencana evakuasi. Sedangkan SAR adalah proses mengidentifikasikan lokasi korban bencana yang terjebak atau terisolasi dan membawa mereka kembali pada kondisi aman serta pemberian perawatan medis. Misalnya dalam situasi banjir, SAR biasanya mencari korban yang terkepung oleh banjir dan terancam oleh naiknya debit air. Kemudian SAR dilakukan baik dengan membawa mereka ke tempat aman atau memberikan makanan dan pertolongan pertama terlebih dahulu hingga mereka dapat dievakuasi. Dalam kasus setelah gempa terjadi, SAR biasanya berfokus pada pencarian orang-orang yang terjebak atau terluka di dalam bangunan yang roboh. Selanjutnya, pada pemulihan darurat, seiring operasi tanggap darurat dilakukan pemulihan darurat berupa perbaikan prasarana dan sarana vital dengan tujuan kelancaran pasokan untuk tanggap darurat dan mempercepat normalisasi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ini pada proses-proses tanggap darurat. Selanjutnya keterangannya adalah berdasarkan evaluasi akhir, setelah semua sektor menyelesaikan tugasnya, masyarakat sudah mandiri melaksanakan kegiatan sehari-hari yang disebut dengan periode transisi darurat. Posko kembali menjadi pusdal ops, tugas insiden komander selesai, masa tanggap darurat pun berakhir dan menuju pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Artinya proses manajemen tanggap darurat telah mencapai pengakhiran. Kawan-kawan mahasiswa, beberapa hambatan pada tanggap darurat itu dapat saja terjadi pada kondisi-kondisi tertentu, seperti yang pertama adalah tidak adanya kesiapan. Misalnya, belum atau tidak memiliki rencana kontingensi. Kemudian, tidak ada peringatan dini, atau peringatan dini tidak menjangkau seluruh masyarakat terdampak. Yang ketiga adalah informasi yang membingungkan atau hoax. Ingat kasus gempa Jogja tahun 2006. Kabar di masyarakat di daerah selatan, tsunami sudah sampai Bantul, sehingga masyarakat menuju ke utara ke tempat yang lebih tinggi. Sebaliknya, masyarakat di sekitar lereng Merapi mendapatkan hoax Merapi akan segera meletus.
secara cepat mereka mengungsi ke selatan. Nah, inilah terjadi saat itu lebih enak istilahnya adalah kebingungan berjamaah, kecelakaan terjadi, chaos dan lain sebagainya karena informasi yang membingungkan ini. Hambatan berikutnya adalah sasaran atau target pemberian bantuan tidak jelas. Seperti pada kejadian-kejadian yang sangat dahsyat, seperti gempa Jogja juga begitu, di Palu juga begitu, bantuan belum sampai ke daerah sasaran sudah habis karena sudah diberikan atau terpaksa diberikan pada masyarakat yang tidak terdampak secara langsung. Kemudian hambatan berikutnya adalah komuni dan transportasi terputus. Ingat pada tsunami 2004 di pesisir Aceh. Hambatan yang berikutnya adalah gagal koordinasi. Ini terjadi dengan saling menunggu dan saling menyalahkan. Hambatan berikutnya adalah kebutuhan sumber daya dan lingkup bencana yang besar. Artinya bencana pada skala yang besar, sumber dayanya yang dibutuhkan sangat besar, lingkup penanganannya besar, karena kemungkinan bahaya-bahaya susulannya juga besar. Kemudian hambatan berikutnya adalah kepentingan politis. Kemudian tugas yang terlalu berat, sehingga para relawan sebelum dapat menyelesaikan atau mengakhiri tanggap darurat sudah sangat terforsir, kecapean dan sebagainya. Hambatan berikutnya adalah ketidakpuasan atau ketidaksabaran korban karena bantuan terlambat datang. Dan ini yang paling menyesakkan hambatan tanggap darurat adalah wisata bencana. Nah, ini orang-orang yang tidak terdampak ikut nimbrung, mereka bukan relawan, mereka bukan tim medis atau orang-orang yang terlibat dalam penanganan darurat, tetapi mereka nimbrung kongko-kongko di sana. Hal ini terjadi karena kurangnya empati dan pengetahuan kebencanaan masyarakat non terdampak atau non potensi tanggap darurat, sehingga banyak permasalahan baru timbul. Untuk itu coba perhatikan video berikut, cermati atau ada atau tidak wisata bencana. Di longsor yang kembali terjadi di Desa Banaran, Ponorogo, Jawa Timur saat para petugas dan relawan tengah melakukan upaya pencarian korban hilang. Longsor susulan membuat seluruh petugas yang berada di lokasi berhamburan menyelamatkan diri. Longsor susulan yang terjadi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat ini terjadi saat para petugas dan relawan sedang melakukan proses pencarian para korban hilang. Peristiwa ini langsung membuat panik seluruh tim gabungan dan langsung berhamburan menyelamatkan diri. Material longsor berupa tanah bercampur lumpur yang terus mengalir ke bagian hilir membuat petugas yang berada di lokasi terendah menyelamatkan diri. Longsor susulan mengakibatkan akses jalan tertutup tanah dan menimbun beberapa rumah warga yang digunakan sebagai posko bencana. Sejumlah kendaraan milik polisi dan relawan serta satu eskavator turut tertimbun tanah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun upaya pencarian para korban hilang terpaksa dihentikan karena area menjadi rawan dan membahayakan. Mas. Kami akan kawan-kawan mahasiswa, setelah kita mencermati video tersebut, kita dapat melihat juga video-video yang lain pada evakuasi atau tanggap darurat, dan kawan-kawan mahasiswa pasti akan menemukan masyarakat non terdampak dan non potensi tanggap darurat yang biasa saya sebut dengan wisata bencana. Nah, tugas kawan-kawan adalah berdiskusi tentang kenapa wisata bencana
dapat terjadi. Tugas ini merupakan kuis pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kawan-kawan, kita sampai di hampir penghujung pertemuan yang ketujuh ini. Untuk itu tugas pertemuan ketujuh ini yang menjadi pembuka pada pertemuan yang ke-8 adalah jelaskan secara singkat manajemen pasca bencana. Tugas seperti biasa dikumpulkan maksimal pada hari Rabu minggu depan. Dan akhirnya kawan-kawan mahasiswa, kita sampai di penghujung pertemuan kita kali ini. Untuk itu marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.